Kenalin, aku Fardan Nabiafan dari kelas 2 PAID. Oke, di sini aku akan mereview sebuah buku yang berjudul Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan. Nah, buku ini tuh karya saya dan teman-teman saya. Di dalam buku ini terdapat 3 bab. Nah, di sini saya akan mereview di bab yang kedua tentang modernisasi pendidikan Islam. Di bab kedua ini terdapat 4 subbab. Nah, saya akan mereview di subbab yang pertama dengan judul Perkembangan Madrasah di Indonesia. Oke, kita langsung lanjut ke materinya. Pertama, ya. Nah, yang materi pertama itu tentang pengertian madrasah. Nah, penggunaan kata madrasah di sini itu berbeda halnya dengan madrasah di tanah Arab ataupun di daerah-daerah Timur Tengah sana. Kata madrasah di sini itu merujuk kepada lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah yang dalam kurikulumnya itu mengajarkan pendidikan agama. Nah, madrasah di Indonesia sendiri itu prinsipnya itu sama halnya dengan pondok pesantren. Di mana dalam pondok pesantren itu kan terdapat pilar-pilar utama yang harus ada di dalamnya. Seperti contohnya itu harus ada pondok, kiai, santri, kitab, dan sejenisnya. Nah, begitupun dengan madrasah. Namun di sini yang membedakan madrasah itu kita tidak perlu adanya pondok ataupun masjid. Di madrasah kita hanya fokus kepada tempat pembelajaran, guru dan siswa serta kurikulum pendidikan agama yang setara dengan kurikulum pendidikan ilmu pengetahuan. Nah, madrasah sendiri itu menggabungkan antara kurikulum pendidikan agama dan kurikulum pendidikan biologi ataupun sains. Jadi bisa dikatakan madrasah itu tuh lebih fleksibel atau lebih kompleks, atau bisa dikatakan tuh bisa menggabungkan antara pendidikan agama dan pendidikan ilmu pengetahuan. Nah, dalam konteksnya madrasah itu bisa dikatakan perkembangan dari pondok pesantren. Nah, di sini yang membedakan hanya perbandingan antara ilmu yang dikaji. Nah, kalau di pondok pesantren itu kan kita fokus ke ajaran agama, sedangkan di madrasah selain kita mendapatkan ilmu agama, kita juga mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan lain seperti sains, biologi, dan sosial. Jadi pendidikan madrasah di sini itu lebih tertuju pada pendidikan kolonial pada zaman Belanda yang terbawa hingga menjadi madrasah di Indonesia. Nah, madrasah sendiri itu tujuan utamanya itu membentuk karakter individu menjadi lebih baik. Jadi mau pendidikan madrasah ataupun pendidikan pondok pesantren itu semuanya mempunyai hal-hal yang positif untuk membentuk karakter individu menjadi lebih baik. Nah, itu mungkin sedikit ya pengertian dari madrasah. Langsung kita lanjut ke sejarah munculnya madrasah. Nah, sejarah munculnya madrasah di Indonesia. Madrasah di Indonesia itu muncul sekitar abad ke-20. Nah, madrasah dulunya sebelum menjadi lembaga yang formal itu masih dilakukan dengan cara sederhana sekali, yaitu di dekat-dekat rumah ataupun di masjid atau di surau-surau. Nah, dahulu juga madrasah itu masih menyediakan pembelajaran yang hanya berfokus pada agama saja, yang dengan tujuan itu membentuk karakter menjadi lebih baik. Nah, setelah itu barulah di abad ke-20 madrasah itu muncul sebagai lembaga yang formal, di mana di situ kita diajarkan selain pendidikan agama, kita juga diajarkan pendidikan lain seperti sains, biologi, dan teknologi lainnya. Nah, lalu ada faktor utama yang melatar belakangi lembaga madrasah menjadi lembaga yang formal. Di antaranya ada kolonialisme Belanda yang saat itu terlalu menekan, dan yang kedua karena ada modernisasi dari pembaharu Islam. Nah, madrasah di Indonesia sendiri itu tidak bisa disamakan dengan madrasah di luar sana atau di bangsa Arab sana. Di daerah Arab sana, madrasah itu sudah modernisasi dahulu. Nah, oleh karena itu di daerah Arab ataupun di Timur Tengah, madrasah itu sudah menggabungkan
antara ilmu sains, biologi, dan teknologi dengan ajaran Islam, sehingga kurikulum mereka itu jauh lebih dahulu maju dibanding madrasah di Indonesia. Nah, madrasah di Indonesia itu munculnya itu baru sekitar abad ke-20, sehingga kita bisa dibilang ketertinggalan waktu itu. Nah, pastinya karena latar belakang kita yang waktu itu sedang dijajah, sehingga kita itu masih kurang lah dalam pendidikan agama maupun sains teknologi. Namun di abad ke-20 akhirnya tuh muncul tokoh-tokoh pembaru Islam yang membawa madrasah menjadi lembaga pendidikan formal. Nah, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu sejarah perkembangan madrasah mulai dari zaman kolonial hingga zaman sekarang. Nah, pertama kita tuh dari masa kolonial. Di masa kolonial ini pengembangan madrasah itu benar-benar sangat dinamika, karena di sisi lain kita melakukan madrasah ini itu kan tujuannya itu karena penolakan terhadap pendidikan zaman kolonial waktu itu, sehingga muncullah madrasah. Namun pemerintah Belanda itu juga menganggap pendidikan madrasah atau pendidikan agama sebagai ancaman, karena dianggap menjadi latar belakang terjadinya permusuhan-permusuhan. Awalnya pemerintah Belanda itu melakukan adanya undang-undang untuk melarang pendidikan agama masuk ke dalam pendidikan formal. Nah, tentu saja masyarakat waktu itu tuh sangat bingung karena pendidikan agama itu kan sangat penting. Namun di masa kolonial itu dilarang karena dianggap menjadi perlawanan. Nah, oleh karena itu masyarakat itu inisiatif untuk memasukkan madrasah menjadi lembaga formal, yaitu dengan cara memasukkan pendidikan lain seperti sains, teknologi ke dalam pendidikan agama. Nah, waktu itu barulah muncullah terciptanya pendidikan madrasah pada abad ke-20. Nah, itu juga tepat pada latar belakang munculnya organisasi-organisasi pendidikan Islam seperti Nahdlatul Ulama. Nah, sehingga itu mulai membuat tentara Belanda atau kolonial itu mulai merasa kayak terusik lah, karena ya tentu saja mereka kan menganggap pendidikan agama yang dibawa oleh pembaharu Islam itu kan menjadi ancaman bagi mereka. Nah, sekarang di masa setelah kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan madrasah mulai dipandang lumayan lah, karena madrasah itu termasuk salah satu yang bisa membuat kita merdeka. Jadinya pada masa setelah kemerdekaan, Indonesia itu udah dianggap setara dengan sekolah-sekolah umum, karena di madrasah kan selain pembelajaran agama juga sudah mengajarkan pendidikan seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, juga matematika, sehingga waktu itu setelah kemerdekaan madrasah udah dianggap sebagai lembaga yang resmi dan formal, dan pastinya dianggap oleh negara. Dan yang terakhir itu di masa reformasi sampai sekarang. Nah, di masa reformasi itu terjadi sekitar tahun 1998 atau hampir di tahun 2000. Nah, itu terjadi perubahan besar-besaran pada madrasah. Madrasah yang dulunya di bawah Kementerian Agama atau bisa dibilang swasta pada waktu itu karena milik perorangan. Namun setelah masa reformasi, madrasah itu sudah masuk ke ranah politik atau ranah pemerintahan, sehingga untuk menyamakan dengan sekolah-sekolah umum, madrasah itu memiliki wewenang khas tersendiri yang diberikan, yaitu dengan cara menambah jumlah pembelajaran pada kurikulumnya, yaitu dengan penambahan nilai-nilai umum seperti nilai-nilai pengalaman sosial dan pengalaman yang lain. Namun tidak berarti itu menghilangkan madrasah ya. Berarti madrasah itu dengan ditambahnya kurikulum baru juga semakin ditingkatkannya kepada pendidikan agama. Nah, tujuannya itu baik pada masa reformasi pada saat itu sampai sekarang malah. Nah, tujuannya itu menjadikan madrasah itu tidak kalah saing dengan lulusan-lulusan yang seperti sekolah umum ataupun swasta yang langsung ke kejuruan. Jadi, pendidikan madrasah itu bisa langsung mencari pekerjaan setelah lulus tanpa harus ke perkuliahan dahulu. Jadi, pendidikan madrasah pada saat reformasi hingga sekarang itu sangat berpengaruh, karena madrasah
setelah reformasi itu menjadi setara lah, bisa dibilang setara dengan lulusan swasta yang seni kejuruan yang bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Oke, mungkin itu sedikit ya tentang materi di bab yang kedua di pembahasan yang pertama tentang perkembangan madrasah di Indonesia. Saya Fardana Piavan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.